Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi hidayah, kekuatan untuk menjalankan ibadah mahdhah kita, umulah ibadah, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai amalan khas, tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita diciptakan wa khalaqtul jinna wal insa liya'budun, yakni salat menyembah Allah, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini anugerah terbesar dari Allah. Tidak banyak orang yang diberi hidayah, kekuatan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari sekian triliun umat Islam, yakni kira-kira hingga 2 miliar umat Islam, 2.000 juta umat Islam di atas dunia ini, mungkin yang diberi hidayah mungkin cuma tidak cukup 10 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat sedikit. Tapi itulah kehendak Allah. Sehingga kitalah manusia pilihan yang didambakan surga, yakni orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai asbab daripada syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjalankan pokok usul ibadah, yakni sholat berjamaah waktu di masjid, sebagai amalan yang pertama nanti ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Dan bila kita lolos pertanyaan sholat kita, amalan sholat kita, maka loloslah kita, diberi syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga insyaallah. Inilah oleh Isra Mi'raj. Untuk memperoleh perintah sholat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima langsung dari Allah SWT, bukan melalui Jibril. Untuk ibadah-ibadah lain Allah perintahkan lewat Jibril sebagai pembawa wahyu. Tapi untuk sholat 5 waktu ini, karena umul ibadah sangat khas, yakni Nabi Muhammad dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, langit Sabtu, ke arsy Allah, singgasana Allah. Benar dirahmati Allah. Itulah kemuliaan amalan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai pembeda antara kafir dan muslim, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah, diberi hidayah untuk senantiasa mensucikan Allah, menyembah Allah. La ilaha illallah, qul wallahu ahad, qul kullu min indillah.
Ini sebagai syarat masuk surga. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita senantiasa mendambakan akhirat, kehidupan akhirat dengan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insya Allah kita tidak dicabut hidayah kita oleh Allah. Keikhlasan kita menunaikan sholat berjamaah di masjid sebagai amalan yang dirindukan oleh surga. Ini pertama, saat kita bangun tidur sudah dibangunkan dengan suara azan. Hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum, azan subuh. Diazan oleh suara azan, dibangunkan oleh suara azan, suara tarhim. Secara sebagian masjid, insya Allah. Inilah keberkahan hidup kita di suatu makom atau di suatu baldah, negeri waldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik dan penuh ampunan Allah. Tandanya apa? Kita dibangunkan oleh suara azan dari masjid ini. Pendengar yang hati, itu manusia pilihan. Manusia pilihan itulah manusia yang ditempatkan oleh Allah di suatu makom, suatu mukim atau tempatan yang senantiasa menggelegar suara azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, dan isya. Itu tanda-tanda orang yang dirahmati Allah, yakni bisa mendengar suara azan salat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah inilah keberkahan yang pertama yang diberikan Allah kepada manusia yang pilihannya adalah azan. Suara azan didengar oleh kita semua. Suara azan didengar oleh kita semua. Suara hayya 'alas shalah kita dengar, kita dibangunkan atau terbangun oleh suara itu. Insya Allah inilah tanda-tanda hamba yang dirindukan oleh surga, tidak kurang dan tidak lebih. Insya Allah amalan khas itu bisa kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Kita sholat. As-sholatu umul ibadah. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang ibadah. 5-10 menit tidak terlalu lama. Kita mensucikan Allah, menyembah Allah yang telah menciptakan kita dari setetes air hina, lalu lalu ditumbuhkan ataupun disempurnakan penciptaan kita di dalam rahim ibu. Insya Allah kita diberi hidayah Islam, hidayah qul huwallahu ahad. Insya Allah ini dambaan kita, benar. Ini sebagai dambaan kita, bukan dambaan kita saja, dambaan semua manusia makhluk yang dimasukkan surga Allah yang penuh nikmat. Jalannya jelas, yakni dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu jalannya. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu bawa ini bawa itu, tidak perlu berguru pada sufi dan lain-lain. Kita sudah melalui jalan sufi. Jalan sufi itulah jalan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu saja. Kita perbaiki, insya Allah kita akan baik hidup kita. Di hidup kita di dunia diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah keselamatan kita, dan di akhirat kita dimasukkan surga penuh nikmat.
Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah daripada pencerahan ini, insya Allah tidak ada ketakwaan yang sempurna melainkan menjalankan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini pendengar rahmati Allah. Kita pelihara mukjizat Nabi Muhammad ini. Kita pelihara oleh-oleh dari Isra Mi'raj menghadap langsung Allah, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa dengan didahului oleh salat 5 waktu berjamaah di masjid. Insya Allah, amin. Dan tak lebih dan tak kurang, inilah nikmat tertinggi daripada kita diciptakan, yakni penghambaan kita kepada Allah. 5-10 menit kita berada di masjid untuk menyembah Allah. Insya Allah kita dijadikan manusia kekasih Allah, karena kita juga cinta Allah. 5 kali satu hari kita cinta Allah, kita datangi rumah Allah, kita datangi masjid, kita sembah Allah satu-satunya Tuhan yang tidak atau disembah selain Allah. Kita hanya menyembah Allah, kita hanya mensucikan Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Pendengar rahmati Allah, sehingga kita masih menjadi hamba Allah yang saleh, salehah, muslimin, muslimah, yakni orang yang menyerahkan diri ke Zat Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha kekal abadi, dan maha lain, maha sempurna. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita tetapi daripada suara azan di masjid, kita berpandang-pandang ke masjid, mari kita galakkan itu. Tidak bisa berkah, tidak bisa maghfirah kalau negeri itu tidak memakmurkan masjid. Ini benar rahmat. Mari kita memakmurkan masjid, kita sholat waktu di situ, baca Al-Quran tadarus, kita ceramah tausiah, kita tadabbur, musakarah. Insya Allah ini adalah amalan-amalan manusia yang dirindukan oleh surga. Insya Allah, amin. Mendengar yang dirahmati Allah, kurang dan lebihnya saya menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.